Halo semuanya, perkenalkan saya Agam Mainur Ramadan dari Pendidikan Teknik Otomotif dengan NIM 2305050033. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai pelajar atau mahasiswa, yaitu motivasi belajar. Motivasi adalah kunci utama dalam perjalanan kita menuntut ilmu. Tanpa motivasi, kita akan mudah merasa bosan, putus asa, dan sulit mencapai tujuan akademik. Mari kita mulai dengan memahami apa itu motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar, yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan belajar. Dorongan ini bisa berbentuk rasa ingin tahu, keinginan untuk berprestasi, atau bahkan kebutuhan untuk lulus ujian. Tanpa motivasi, proses belajar bisa terasa hambar, tidak fokus, dan akhirnya tidak membuahkan hasil yang maksimal. Motivasi ini bisa diibaratkan sebagai bahan bakar pada kendaraan, tanpanya perjalanan kita akan terhenti di tengah jalan. Secara umum, motivasi belajar dibagi menjadi dua jenis. Pertama, motivasi intrinsik. Ini adalah dorongan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Misalnya, kita belajar karena memang kita senang dalam pelajaran itu, atau karena kita ingin memahami sesuatu yang membuat kita penasaran. Motivasi ini cenderung lebih kuat dan tahan lama. Kedua, ada motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Dorongan ini datang dari luar, seperti ingin mendapatkan nilai tinggi, mendapatkan pujian dari orang tua atau guru, atau ingin mendapat beasiswa. Meski datang dari luar, motivasi ini juga penting dan bisa saling melengkapi dengan motivasi intrinsik. Keduanya, baik intrinsik maupun ekstrinsik, memiliki peran penting. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan dan memanfaatkannya secara positif. Bab selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Lalu, apa saja sih yang mempengaruhi motivasi belajar kita? Pertama, tentu saja minat dan perhatian terhadap pelajaran. Kalau kita memang menyukai pelajaran tertentu, biasanya kita akan lebih semangat belajar. Kedua, tujuan yang ingin dicapai. Saat kita punya target, misalnya ingin masuk jurusan favorit atau mendapatkan IPK tertentu, motivasi kita akan meningkat. Faktor ketiga adalah kondisi lingkungan belajar. Lingkungan yang nyaman, tenang, dan mendukung tentu akan membuat kita lebih fokus dan semangat belajar. Keempat, dukungan dari keluarga dan teman juga sangat penting. Motivasi ini sering kali datang ketika kita merasa didukung dan dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Dan terakhir, metode mengajar dari guru atau dosen juga sangat berpengaruh. Cara penyampaian materi yang menarik, interaktif, dan menyenangkan dapat meningkatkan motivasi belajar kita. Bab yang kelima yaitu strategi meningkatkan motivasi belajar. Sekarang, bagaimana caranya agar motivasi belajar kita tetap tinggi? Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Pertama, menetapkan tujuan belajar yang jelas. Dengan tujuan yang spesifik, kita jadi tahu arah dan langkah yang harus diambil. Kedua, membuat jadwal yang belajar yang teratur. Rutinitas membantu kebiasaan yang positif. Ketiga, ciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Bersihkan meja belajar, atur pencahayaan, dan jauhkan dari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi. Keempat, gunakan metode belajar yang menyenangkan. Misalnya belajar sambil diskusi, nonton video edukatif, atau membuat mind map. Dan jangan lupa beri penghargaan atas pencapaian-pencapaian kecil. Misalnya, setelah berhasil menyelesaikan tugas atau membaca satu bab, kita bisa memberi diri kita hadiah kecil, seperti istirahat sejenak atau makanan favorit. Hal sederhana ini bisa memberi efek positif terhadap semangat belajar. Dampak motivasi terhadap prestasi. Motivasi belajar tidak hanya membuat kita rajin membuka buku, dampaknya jauh lebih luas dan mendalam. Pertama, motivasi bisa meningkatkan konsentrasi. Kita jadi lebih fokus saat belajar karena kita punya alasan yang kuat untuk belajar. Kedua, menumbuhkan semangat dan ketekunan.
kita tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Ketiga, membantu mengatasi rasa bosan atau malas. Kita tahu bahwa belajar itu penting dan berguna, jadi kita tetap lanjut walau sedang lelah. Dan tentu saja, motivasi bisa mempercepat pencapaian tujuan akademik, karena kita bergerak dengan arah yang jelas dan semangat yang stabil. Selanjutnya, saya mempunyai studi kasus. Contohnya, untuk memperjelas mari kita lihat satu studi kasus. Ada seseorang mahasiswa bernama Rina. Di semester pertama, Rina mengalami penurunan semangat belajar. Ia merasa tidak berkonsentrasi dan hasil akademiknya pun rendah. IPK-nya hanya 2,4. Namun, setelah mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing dan dukungan dari teman-temannya, Rina mulai berubah. Ia menetapkan tujuan belajar yang jelas, membuat jadwal belajar, dan mencari cara belajar yang lebih efektif. Ia juga bergabung dengan kelompok belajar dan mulai aktif saat perkuliahan. Perlahan tapi pasti, semangat belajarnya tumbuh kembali. Hasilnya, IPK-nya meningkat drastis menjadi 3,5 di semester berikutnya. Ia pun merasa lebih percaya diri dan motivasi untuk terus berkembang. Cerita Rina membuktikan bahwa motivasi belajar yang baik dapat mengubah kondisi seseorang secara signifikan. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari semua yang telah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa motivasi belajar adalah fondasi utama dalam proses pendidikan. Dengan motivasi, kita bisa belajar lebih fokus, lebih semangat, dan lebih konsisten. Motivasi bisa datang dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Tugas kita adalah menjaga dan terus menumbuhkan motivasi itu. Karena dengan motivasi yang kuat, semua tantangan belajar bisa dihadapi dan tujuan akademik bisa diraih dengan lebih mudah. Oke, usai sudah penjelasan saya. Terakhir, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga materi ini bisa memberi inspirasi dan semangat baru dalam menjalani proses belajar. Mari terus menjaga motivasi kita agar bisa menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Sampai jumpa dan semangat belajar selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.